Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan menginfakkan harta. Hadis yang ke-11. Ana Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna fil jannati la ghurafa yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Qalu liman hiya? Qala liman atabal kalam wa ta'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil lail wan nasu bin niyam. Inna fil jannah la ghurapan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Qalu liman hiya? Qala liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasun niyam. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang seakan-akan terbuat dari kaca, sehingga semua benda yang ada di luar kamar dapat dilihat dari dalam kamar. Begitu pula sebaliknya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar itu? Untuk siapakah kamar-kamar tersebut? Beliau SAW bersabda, untuk orang-orang yang berkata manis, tidak berbicara dengan muka yang masam, memberi makan kepada orang lain, selalu berpuasa, dan sholat tahajud pada malam hari ketika orang-orang sedang tertidur. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Tirmizi, dan yang lain dalam kitab Durrul Mansur. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang seakan-akan terbuat dari kaca, sehingga semua benda yang ada di luar kamar dapat dilihat dari dalam kamar. Begitu pula sebaliknya. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar tersebut? Beliau SAW bersabda, untuk orang-orang yang berkata manis, tidak berbicara dengan muka yang masam, memberi makan kepada orang lain, selalu berpuasa, dan sholat tahajud pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Hadis Ibnu Abi Syaibah, Imam Tirmizi, dan yang lain dalam kitab Durrul Mansur. Keterangan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu menceritakan pengalamannya ketika masih beragama Yahudi dan belum memeluk Islam. Ia berkata, ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah Munawwarah, saya segera datang kepada beliau. Setelah saya melihat wajah beliau SAW yang penuh berkah, saya berkata pada diri saya sendiri, wajah yang penuh berkah ini tidak mungkin dimiliki oleh seorang pembohong. Begitu sampai di Madinah, pertama-tama beliau SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahim pada waktu malam, kerjakanlah sholat ketika orang-orang sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Dalam kitab Mishkat. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahim pada waktu malam, kerjakanlah sholat ketika orang-orang sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Dalam kitab Mishkat. Masalah ini telah diterangkan dalam ayat yang ke-34. Di dalamnya terdapat firman Allah SWT yang menyatakan bahwa karena cinta kepadanya, mereka telah memberi makan orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan para tawanan. Mereka berkata, kami memberi makan pada kalian hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa barang siapa memberi makan kepada saudaranya sampai kenyang dan memberi minum hingga hilang rasa hausnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meletakkan 7 buah parit antara dirinya dan neraka. Lebar sebuah parit mencapai 700 tahun perjalanan. Kanzul Ummal. Hadis lain menyebutkan bahwa seluruh makhluk adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti anaknya sendiri. Jadi Allah SWT sangat mencintai orang yang paling banyak
memberikan manfaat kepada keluarganya. Kanzul Ummal. Dan di riwayat yang lain diterangkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Dalam sebuah hadis juga dinyatakan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah, termasuk bermuka manis kepada saudaranya saat seseorang berbicara, serta memberi air dari tempatnya sendiri kepada tetangganya. Dalam kitab Kanzul Ummal. Salah satu bentuk percakapan yang baik adalah berbicara dengan muka yang manis, tidak bersuara keras, dan tidak bermuka masam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidaklah hina perbuatan yang sedikit meskipun hanya berbicara dengan bermuka manis kepada saudaranya. Dalam hadis yang lain disebutkan, seseorang janganlah menganggap remeh kebaikannya. Bila dia tidak bisa berbuat baik, paling tidak menyapa saudaranya dengan muka yang manis. Dalam kitab Kanzul Ummal. Dan hadis yang lain menyebutkan, bermuka manis terhadap saudara-saudaramu adalah sedekah. Bermuka manis terhadap saudara-saudaramu adalah sedekah. Selain itu, menyuruh orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari kejahatan juga termasuk sedekah. Menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga merupakan sedekah. Menyingkirkan sesuatu yang menyakiti dari jalan adalah sedekah. Dan menuangkan air dari timbanya ke dalam ember orang lain adalah sedekah. Dalam kitab Kanzul Ummal. Panjang. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada hari kiamat penghuni neraka akan disuruh berdiri di sebuah barisan yang di atasnya akan lewat seorang muslim penghuni surga. Maka salah seorang dari para penghuni jahanam tersebut berkata padanya, mintalah syafaat kepada Allah untukku. Penduduk surga itu berkata, siapa kamu? Maka penduduk neraka itu akan berkata, tidakkah engkau mengenalku? Ketika di dunia engkau pernah meminta air dariku, dan aku telah memberi minum kepadamu. Maka penghuni surga itu akan memintakan syafaat untuk orang tersebut dan akan diterima. Begitu pula halnya dengan orang lain. Mereka berkata, di dunia engkau pernah meminta padaku benda ini dan aku telah memberikannya kepadamu. Kanzul Ummal. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa seorang penghuni surga akan lewat di hadapan para penghuni neraka. Kemudian salah seorang di antara ahli neraka itu berkata, apakah engkau tidak mengenalku? Aku adalah orang yang pernah memberimu air wudu dan memberimu air minum, miskat. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti, ketika penghuni surga dan penghuni neraka berbaris, maka pandangan salah seorang dari barisan penghuni neraka tertuju kepada seorang yang berdiri di dalam barisan penghuni surga, dan ia akan mengingatkannya bahwa sewaktu penghuni neraka tersebut berada di dunia, ia pernah berbuat baik kepadanya. Kemudian penghuni surga itu akan memegang tangannya dan akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ia pernah berbuat kebaikan kepada hamba. Maka Allah SWT memerintahkan supaya ia dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Dalam kitab Kanzul Ummal. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat orang-orang fakir dan berbuat baiklah kepada mereka, karena mereka mempunyai kekayaan yang sangat berharga. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, kekayaan apakah itu? Rasulullah SAW bersabda, akan dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, peganglah tangan orang yang pernah memberimu makanan walaupun hanya sedikit, memberi air minum atau pakaian, dan masukkanlah ia ke dalam surga. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa pada hari kiamat Allah SWT akan meminta maaf kepada hamba-hambanya sebagaimana orang meminta maaf kepada sesamanya. Dan dia akan berfirman kepada orang-orang miskin, demi kemuliaanku, demi keagunganku, kamu telah aku jauhkan dari dunia, bukan karena kedudukanmu hina di sisiku. Aku menjauhkan dunia darimu karena pada hari ini bagi kalian kedudukan yang sangat mulia. Wahai hamba-hambaku, pergilah ke barisan para penghuni neraka dan pilihlah di antara mereka orang yang pernah memberimu makanan ataupun pakaian. Kemudian ia pun masuk ke dalam barisan para penghuni neraka, dan orang-orang itu tenggelam di dalam keringat mereka hingga ke wajah mereka. Kemudian ia memilih orang-orang yang berada di barisan tersebut dan membawanya ke dalam surga. Dalam kitab Raudhur Riyahin, dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa pada hari kiamat akan diumumkan
Di manakah orang-orang miskin dari kalangan umat Muhammad SAW? Bangunlah dan carilah di padang mahsyar orang-orang yang pernah memberimu sesuap makanan, seteguk air atau pakaian karena aku, baik yang lama ataupun yang baru. Peganglah tangan mereka dan bawalah mereka ke surga. Maka orang-orang miskin dari kalangan umat ini akan bangun, lalu memegang tangan seseorang dan berkata, "Ya Allah, ia telah memberi makan kepada hamba dan telah memberi minum kepada hamba." Maka setiap orang miskin dari kalangan umat ini, baik kecil maupun besar, akan membawa mereka masuk ke dalam surga. Dalam kitab Kanzul Umal. Dan sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa barang siapa memberi makan kepada makhluk yang bernyawa yang sedang lapar, maka Allah SWT akan memberinya makanan yang paling baik di surga. Kanzul Umal. Hadis lain menyebutkan bahwa keberkahan akan cepat masuk ke dalam rumah. Keberkahan akan cepat masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya tamu dilayani dengan makanan, sebagaimana cepatnya sebilah pisau memotong leher onta. Kanzul Umal. Abdullah bin Mubarak rahmatullahi suka membeli buah kurma yang bermutu tinggi kepada orang lain dan berkata, barang siapa lebih banyak memakannya, maka untuk setiap kurma barang siapa lebih banyak memakannya, untuk setiap kurma ia akan diberi 1 dirham. Dan Ihya. Sebuah hadis lain menyatakan bahwa pada hari kiamat akan diseru, di manakah orang-orang yang telah menyambut orang-orang miskin. Pada hari ini mereka akan memasuki surga tanpa khawatir dan takut. Ada satu lagi pengumuman yang akan diumumkan, bahwa bagi orang-orang yang telah mengunjungi orang-orang miskin yang sakit, ada satu pengumuman bahwa bagi orang-orang yang telah mengunjungi orang-orang miskin yang sakit, maka pada hari tersebut, yakni pada hari orang-orang sedang dihisap dengan keras, mereka menduduki mimbar-mimbar yang bercahaya dan mereka akan berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Kanzul Umal. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa ada sebagian bidadari yang maharnya hanya memberikan segenggam kurma atau benda lain sebanyak 1 genggam. Kanzul Umal. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa tidak ada sedekah yang lebih utama daripada memberi makan orang yang lapar. Kanzul Umal. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa memberi makan kepada orang yang lapar merupakan salah satu amal perbuatan yang mewajibkan ampunan bagi yang melakukannya. Kanzul Umal. Dinyatakan dalam sebuah hadis yang lain bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah banyak menyenangkan hati orang muslim lainnya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah banyak menyenangkan hati orang muslim lainnya, menghilangkan kesusahan orang lain, membantu melunasi utang-utang orang lain, atau memberi makan ketika seseorang kelaparan. Kanzul Umal. Semua amal tersebut sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa menyenangkan hati seorang muslim, menghilangkan kelaparannya dan menjauhkannya dari musibah merupakan amalan yang mewajibkan ampunan baginya. Kanzul Umal. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa barang siapa menunaikan hajat atau keperluan saudaranya yang muslim, maka Allah SWT akan menyempurnakan 72 hajatnya. Barang siapa menunaikan hajat atau keperluan saudaranya yang muslim, maka Allah SWT akan menyempurnakan 72 hajatnya. Yang paling ringan adalah diampuni dari segala dosanya. Kanzul Umal, yakni hajat-hajatnya yang lain yang lebih besar dari ampunannya akan disempurnakan oleh Allah SWT. Masalah ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam hadis yang ke-13. Masya Allah. Satu lagi. Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa innama ana qasimu wallahu yu'ti. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa Allah SWT kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah SWT akan memberikan kepahaman kepadanya mengenai agama. Aku ini hanyalah pembagi, sedangkan Allah lah yang memberi. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa Allah SWT kehendaki kebaikan pada dirinya,
maka Allah SWT akan memberikan kepahaman kepadanya mengenai agama. Aku ini hanyalah pembagi, sedangkan Allah lah yang memberi. Hadis riwayat Bukhari. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhu qol sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol Allahumma 'allimhul kitab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW memelukku seraya berdoa, ya Allah, ajarkan Alkitab atau Al-Quran kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Nabi SAW. An Anas qol qala Rasulullah SAW, inna min ashratis sa'ah ay yurfa'al ilm wa yathbutul jahlu wa yushrabul khamr wa yazharahu zina. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah diangkatnya ilmu, maraknya kejahilan, diminumnya khamar dengan leluasa, dan merebaknya perzinaan. Hadis riwayat Bukhari bab hilangnya ilmu dan merebaknya kejahilan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah diangkatnya ilmu, maraknya kejahilan, diminumnya khamar dengan leluasa, dan merebaknya perzinaan. Hadis riwayat Bukhari bab hilangnya ilmu dan merebaknya kejahilan. Insyaallah ini mulai kita baca. Mudah-mudahan menjadi yang intibar, niat mengamalkan, niat menyampaikan. Ya itu tasbih kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ubirullah lakum ya ubirullah. Allahumma shalli